kalau orang sehat-sehat aja perlu nggak konsumsi suplementasi kesehatan? Perlu dong, karena kan bertambahnya umur kita kan pasti sistem imun tubuh kita kan pasti menurun juga kan. Yes. Jadi perlu dijaga juga. Wah, keren. Bagus mindsetnya. Karena kita ada cerita nih di sini, orang yang ngerasa sehat dan ngerasa nggak perlu. Iya, Cierna ya? Nah, ini Cierna yang cerita deh. Aku kasih lihat fotonya aja deh. Share. Orangnya ada lagi di situ ya. Itu dia udah nunjuk-nunjuk gue tuh, udah nunjuk-nunjuk gue. Apa Korobi mau cerita sendiri, Korobi? Orang muncul. Nggak berani dia. Nah, silakan diceritakan nih, Ci. Ya itu suami saya itu kan, dia itu merasa sehat. Yang penyakitan tuh saya. Penyakit apa aja ada. Nah, jadi dia tuh kalau saya tuh kan batuk tuh kalau nggak 2 minggu sekali, sebulan sekali, ya kan. Jadi dia tuh nggak pernah ketularan loh, saking sehatnya, nggak pernah ketularan. Jadi waktu saya minum apple, saya suruh dia minum apple, dia nggak mau. Dia bilang, gua tuh sehat, yang penyakitan tuh lu, kata gitu. Jadi akhirnya jadilah saya yang sehat, ya kan. Suatu hari dia lupa kalau selnya tuh bisa mati, ya kan. Jadi suatu hari dia kena serangan jantung yang di sebelah kiri dan harus pasang ring. Ya, harus pasang ring. Waktu itu saya tanya dokternya, pasang ring itu berapa, Dok? Kata dokternya 1 ring 100 juta. Mati aku, gitu kan ya. Itu kalau dokternya atau bilangnya 3 ring atau 5 ring kan saya tinggal ganti saya sakit jantung kan gitu kan. Mati gua bayar pakai apa nih gitu. Nah, terus ya ini karena faktor kepepet ya, jadi nekat. Jadi saya langsung pusing nih kepala. Tiba-tiba saya ingat testimoni yang saya pernah simpen, itu testimoninya dari Lucy. Itu ada tulisan tidak jadi pasang ring, tapi saya tidak pernah coba kan. Akhirnya saya nekat. Saya bilang, Dok, saya minta waktu 1 hari. Nah, pada saat itu waktu dokter datang itu jam 1 pagi ya, jam 1 pagi. Nah, kata dokter gini, Bu, saya itu cuma bantu suami ibu ya. Kalau ada apa-apa sama suami ibu tuh yang susah ibu, bukan saya. Gituin. Iya, saya tahu. Nah, waktu itu sampai Rita yang nemenin saya tuh sampai telepon ke teman-temannya semua bilang itu dokter tuh dokter top. Kalau dia bilang harus pasang ring, berarti harus pasang ring. Saya tetap ngotot karena saya mikir duitnya gitu loh. Enggak, minta waktu 1 hari. Saya tanda tangan 7 lembar. Tanda tangan 7 lembar, dokternya ngomong lagi besok jam 7 saya harus datang ngecek. Jam 7 pagi. Kalau misalnya tidak ada perubahan, Bu, harus tindakan. Dalam hati saya tindakan, terus yang bayar siapa? Kan gitu kan. Iya, Dok. Saya iyain aja. Nah, waktu dokter pulang, saya suruh teman saya Rita sama Pak Vicky itu untuk nutupin kan, jagain ada suster atau ada siapa lewat, saya cekokin 12 saset sekaligus. Saking udah panik ya, saya cekokin 12 saset sekaligus. Nah, besok jam 7 dokter datang, waktu diperiksa EKG-nya kelihatan lebih oke daripada kemarin. Terus dokternya untuk memastikan di kateter. Nah, waktu dibawa ke ruang kateter, tengah-tengah itu saya dipanggil. Mati aku, bakal diomelin dokter nih, pikiran gitu kan ya. Nah, saya dipanggil tuh suruh lihat di layar monitor. Ini Ibu ya, ini jantung Bapak. Nah, ini tempat aliran darahnya. Nah, di sini tidak ada penyumbatan, Bu. Jadi tidak perlu pasang ring. Seperti itu. Langsung saya leganya, langsung minta pulang ya. Itu kan pagi ya, jam 1 kita check out, bondnya 30 juta. Wih. Jadi belum sampai 24 jam ya, jam 12 malam check in, keluarnya jam 1 siang 30 juta. Itu 1,5 platinum sama gold itu. Tapi kalau seandainya jadi 7 ring, 700 juta loh, Ci. Nah, makanya kan mendingan saya hilang 12 aset loh, hilang 1 juta, hilang 5 box juga nggak apa-apa pada saat itu. Saking nggak bawa berbok-bok, kan cuma bawa 12 aset, ya saya cekokin aja semua 12. Sekenanya. Nah, terus udah gitu dia udah sehat, mulai rajin, tapi udah makin sehat, makin biasa kan manusia begitulah ya. Kalau udah sehat, ya udah malas minum. Kena lagi lah serangan ini, gagal ginjal. Harus cuci darah seumur hidup. Udah mau pingsan rasanya. Seumur hidup saya mesti siap duit berapa tiap bulan? Orang seminggu 2 kali harus cuci darah. Emang di BPJS nggak ada ya, Ci? Kenapa? BPJS emang nggak cover ya? BPJS cover, Lus. Nah, maka dari itu waktu itu kan aku di mitra keluarga, tidak ada BPJS. Sehari waktu itu Robi dicuci darah 2 kali. Nah, terus aku cari akal, tapi nggak tahu, feelingku tuh aku terlalu percaya sama Apple ya. Jadi aku tuh mau nyekokin dia tuh setengah mati karena di ICU.
Di ICU kan setengah mati, masuk aja cuman sebentar gitu kan. Nyekokinya nggak bisa maksimal, nggak bisa kasih 12, cuman bisa maksimal cuman 2 saset sehari. Nah, aku cari akal gimana caranya keluar dari rumah sakit. Kan kalau cuma mau minta keluar gitu aja pasti dilarang sama dokter ya, karena kondisinya dia yang harus cuci darah sehari 2 kali waktu itu. Nah, terus aku cari akal minta rujukan, saya mau pakai BPJS. Jadi mitra kan tidak terima BPJS, Lus. Makanya di surat di bawah ini kan ada tulisannya kepada YTH bagian BPJS dari mitranya. Jadi dia merekomendasikan ke Royal Tarumanegara di Sunter. Tapi aku nggak ikutin. Jadi aku bawa pulang untuk aku ini treatment sama si Apple. Dan hasilnya ya waktu dicek ke dokter lagi, dokter tetap bilang harus cuci darah. Nah, terus akhirnya aku bawa ke Penang karena aku nggak percaya. Aku bawa ke Penang. Di Penang diperiksa ulang. Dokter bilang suruh lepas yang di leher itu. Nah, yang di leher ini hanya bisa bertahan 3 bulan ya. Jadi karena dia harus cuci darah seumur hidup, dia harus pasang Simino, itu ditanam di lengan. Itu untuk seumur hidup ditanam di situ. Nah, itu sekalian dikasih rujukan untuk penanaman Simino di lengan. Tapi aku kan nggak nurutin ya, aku nekat karena aku mikir duitnya. Jadi aku bawa ke Penang dan hasilnya dilepas. Nih, ternyata besi segini panjangnya yang ditancepin di lehernya. Nah, dokter Penang itu kasih tahu kalau cuci darah terus-menerus itu ginjal akan mengecil. Ya, kalau ginjal sudah mengecil dan kering, itu udah nggak bisa kencing. Kalau kita duitnya banyak, Lus, kita bisa transplantasi ginjal. Tapi transplantasi ginjal itu nggak segitu aja. Ada embel-embel lagi treatmentnya. Karena itu kan ginjal orang. Bisa ada penolakan, bisa ada apa ya. Nah, itu kalau ada penolakan atau dia kayak infeksi atau gimana, itu imunnya orang tersebut harus diturunkan. Kalau imunnya diturunkan, penyakit lain yang nyerang. Iya. Jadi kita kayak buah si malakama. Kalau ditinggiin lagi, ginjalnya nggak terima. Transplantasinya itu yang ginjalnya transplantasi tidak akan terima. Jadi pilih mana gitu loh. Ya udah kayak tunggu waktu aja. Makanya kembali lagi, biarpun pakai BPJS Lus gratis, kalau bisa jangan cuci darah. Karena apa? Akibatnya ginjalnya mengecil dan kering. Kalau udah kering dan mengecil ya wassalam. Ya. Kalau nggak kuat duitnya ya tunggu waktu gitu aja. Karena udah nggak bisa kencing, Lus. Ya meski Udah gratis juga nggak kencing. enak sih, Cip. Tiap minggu 2-3 kali bolak-balik ke rumah sakit, apalagi hari gini. Iya, nggak enak banget gitu loh. Nggak enak banget. Makanya biarpun gratis, tetap yang namanya sehat lebih enak daripada ya itu yang sering aku bilang, mau diamputasi gratis, mau nggak gitu loh. Ya kan? Kalau kita nggak usah cuci darah, ya lebih baik nggak usah cuci darah daripada betul. Ya kan, mendingan cuci piring, Lus, ya kan? Oh iya, iya deh, cuci piring deh. Aku cuma kepikir gini, Ci, aku kan hobi hiking, dan kita kalau udah naik gunung itu kan nggak bisa 2 hari balik ke rumah sakit, terus naik lagi gitu kan. Nah, makanya nanggung banget hiking. Makanya pada saat itu kantornya Robi udah panik karena kan dia berapa hari sekali kan keluar kota untuk traveling. Instalasi gitu-gitu kan. Dia udah bingung gitu loh. Seperti itu. Nah, lagi pula kan gini loh, sesuatu kayak ginjal kalau udah pakai mesin, berarti kan udah nggak dipakai, makanya dia mengecil. Sesuatu kalau tidak dipakai, organ tubuh kita itu mengecil, Lus. Betul. Kaki aja kalau kita nggak pakai, itu mengecil. Otak kita nggak pakai aja mengecil. Benar kan? Nggak dipakai buat mikir, langsung. Baik. Mari kita pakai otak kita. Munculin. Kenapa? Orangnya munculin biar pada nggak mau. Ini. Orang biasa. Mau. Orangnya mau lihat sini. Ya, bukti. Tersangka utama. Bukti. Hai, Ko Robi. Halo. Sehat ya, Ko? Sehat. Malah nyetir PP kan kemarin ke Surabaya. Iya. Jadi kalau bisa semua organ tubuh kita itu berjalan normal tanpa alat bantu. Nggak usah yang namanya suntik insulin. Makanya kan kalau orang suntik insulin terus-menerus, pankreasnya makin tidak mau menghasilkan insulin. Karena apa? Nggak pernah dilatih gitu loh. Ya akhirnya nggak menghasilkan insulin, ya udah seumur hidup lah suntik insulin. Solusinya apel ini. Setuju.
Thank you Ci Erna buat sharing-sharingnya. Sama-sama. Jadi itu teman-teman. Ternyata orang sehat aja juga perlu untuk investasi kesehatan karena kita nggak tahu ya. Suatu saat tiba-tiba kita udah gagal sesuatu. Jangan sampai terjadi gagal dulu.